Kadang-kadang dia bersih, kadang-kadang enggak begitu kan gantian. Ya, kalau baiknya silakan mau hijau kalau kan. Silakan. Bisa masuk sini. Oh bisa. Segar amat badannya, Mbak. Memang dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai. Oke. Bikin pendek-pendek. Untuk mematangkan persiapan APBD perubahan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanggamus melakukan kunjungan kerja ke BPKAD Provinsi DKI Jakarta pada pekan lalu. Dari kunjungan ini, Tanggamus berharap dapat mengadopsi strategi pengelolaan keuangan ibu kota. Rombongan Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kabupaten Tanggamus kembali melakukan kunjungan kerja ke Jakarta. Kali ini, rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua Banggar, Zulki Kurniawan, menyambangi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi DKI Jakarta. Kedatangan para wakil rakyat ini diterima oleh Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian, dan Keuangan Novieza. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Banggar Zulki Kurniawan menyatakan bahwa fokus utama kunjungan ini adalah membahas persiapan keuangan jelang APBD perubahan. Menurut Zulki, pihaknya ingin belajar langsung bagaimana Jakarta mengelola dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD yang jumlahnya sangat besar untuk kemudian diadaptasikan di Kabupaten Tanggamus. Sementara itu, pihak BPKAD DKI Jakarta melalui Novieza menyambut baik diskusi tersebut. Novieza menjelaskan bahwa saat ini Pemprov DKI Jakarta juga sedang dalam tahap pelaksanaan dan pembahasan rancangan APBD perubahan. Dengan adanya studi banding ini, diharapkan Tanggamus dapat menemukan strategi baru untuk mendongkrak pendapatan daerah, sehingga mampu membiayai program-program pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Perempuan satu-satunya Bu Sematawayang, andalan kami Bu, kalau di sana. Udah sering bener ya Bu. Ketua Komisi 2 sekaligus kalau di sana pendekar Bu. Mandiri Bu. Mandiri. Maaf, pendekar adanya Brahma Kumbara. Mantu Saya saya. ini dari Pak Ahmad Farid dari fraksi P3 dan sebelahnya ada Pak Agni dari fraksi PDI, anak buahnya Pak Pramono. Ini memang agak dekat dia. Dulu hampir sempat syuting juga ikut Pak Rano Karno, tapi ya Sidul kalau nggak salah. Tapi sehari dia nggak tahan lagi juga syutingnya. Kasih ini apa namanya? Pemeran yang cuma dibayar sehari itu aja apa namanya? Hiburan waktu itu. Iya, sama. Buat yang dipukul-pukul gitu. Ya, dia dijadiin ini ODGJ waktu itu dia nggak. Dan dia juga pulang. Nah yang di atas itu juga figuran juga waktu itu figuran tiga ini dari fraksi PDI itu ada Pak Rahman Agus, itu sama sebelahnya ada Pak Didik Setiawan dari fraksi PDI. Nah waktu itu jadi penjahat ya, mau film apa copet kalau nggak salah, Satunya copet APBD. pelarian. Nah yang ini turunan ini Bu, Pak Irsi Jaya dari fraksi P3, turunan dari Turki. Turunan kita. Dari Turki. Dan bersama para staf pendamping dan media dari Kabupaten Tanggamus, juga Badan Anggaran sekaligus Ketua Komisi 3, saya dari fraksi PKB. Kecil-kecil itu Bu, emang tapi paten itu Saya ini Bu, alhamdulillah bisa rawit. saya ingin bergabung dengan Pak Prabowo. Walaupun dia kemarin jadi lawan saingannya Bu. Mas Aniesnya belum mau. Masih mau diajak figuran kemarin sama Pak Prabowo. Baik, yang pertama Bu Nopi, kami atas nama Badan Anggaran dan Kabupaten Tanggamus mengucapkan banyak terima kasih atas sambutannya. Karena walaupun tadi saya lihat masih banyak kegiatan sibuk, kayaknya masih jadwal antri kami, tapi alhamdulillah masih bisa ditemani, masih disempat-sempatkan waktunya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kami juga sampaikan bila mana banyak kekurangan kesalahan.
kakak laku juga. Mungkin kami di sini ada yang duduk di atas, Bu. Enggak mau. Memang buat tempat duduk kok, Pak. Tenang aja. Tapi kami ini biasa bercanda-bercanda, Bu. Kalau datang kamu sini, Bu. Ya, sekali lagi kami maaf. Yang pertama tentu, Bu, kami silaturahmi kembali ke BPKD, dan yang kedua mengangkat beberapa hal yang kita berdiskusi, berdialog terkait dengan kami ini mekanisme pelaksanaan pembahasan APBD perubahan tahun anggaran bulan Juli ini. Kalau di DKI apa? Nah, ini sekalian maksud dan tujuannya juga sudah kami tangkap bahwa terkait dengan mekanisme APBD perubahan. Pak, saat ini lagi di RKPD perubahan yang kemungkinan minggu depan akan fasilitasi, dan kemungkinan juga minggu depan kita tanggal 24 akan kembali di awal 3 Agustus. 3 Agustus. Terus sampai RKPBD-nya sudah dibangunkan juga, nanti ini adalah 3 bulan sebelum tahun anggaran. Belum, karena RKPD-nya kan belum tanggal 24, nanti bulan April. Walaupun surat kami belum sampai penyampaiannya. Oh, belum ya? Belum. Tetap kami jalankan, Pak. Dalam artian kami bukan hanya sekadar ucapan, tidak, kita benar-benar jalankan mana memang program yang tidak bisa dikerjakan kami relokasi ulang, kami saat kami mitigasi sih Pak, misal teman-teman Bapeda ya, Bapeda apakah itu perlu direlokasi atau perlu tidak dijalankan. Nah, saat ini prosesnya sudah berproses, Pak. Saat ini lagi di RKPD perubahan yang kemungkinan minggu depan akan fasilitasi, dan kemungkinan juga minggu depan kita tanggal 24 akan keluar RKPD perubahan ini. Terus mungkin juga kami udah mau berbahas juga dengan dewannya di awal 3 Agustus. Terus sampai RKPD-nya sudah dibangunkan juga, nanti di persetujuan akhirnya 8 September. Karena kenapa? Karena kan batas maksimal kita, saya nggak tahu ya kalau di PSI oleh provinsi, nah itu batas waktunya kapan saya nggak tahu. Kalau kami kan batas untuk dievaluasi batasannya adalah 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Jadi akhir September itu harus kami kirim ke Kemendagri untuk evaluasi kurang lebih 1 bulan, jadi mungkin baru selesai di sekitar bulan Oktober, minggu kedua atau minggu ketiga Oktober, jadi baru bisa dieksekusi nanti berjalan di sekitar November atau akhir Agustus gitu. akhir Oktober. Jadi itu mulai minggu depan tanggal 3 Agustus. Oh, baik, terima kasih, Bu. Penyampaian sudah ya ke Penyampaiannya pembahasan Bamus, Naker, komisi semua itu dibamuskan tuh setiap 4 bulan sekali. Jadi satu triwulan apa saya lupa apa 3 bulan saya nggak tahu lupa, antara per 3 bulan Agustus untuk masa sidang, tergantung masa sidangnya. Jadi besok masa sidang ketiga, nanti mau dibamuskan di Agustus, itu sekaligus nanti pembahasan APBD 2027. Jadi memang sudah dijadwalkan. Jadi penjadwalan ini sudah dijadwalkan dari bulan April. Walaupun surat kami belum sampai penyampaiannya. Oh, belum ya? Belum, tapi sudah dijadwalkan oleh. Tapi target Agustus ya? Karena memang sesuai dengan Permendagri juga, MOU PPAS itu perubahan harus ditandatangani maksimal minggu kedua bulan Agustus. Ya, maksimal. Jadi memang harus kita berjalankan perjalanan dapat pembahasan. Jadi terkait dengan program-program yang memang sifatnya belum dijalankan di APBD murni, itu akan dilaksanakan di APBD perubahan, Bu ya. Tapi kalau ada program yang katakan sifatnya besar karena waktu kan, kalau dan biro semakan monitoring melakukan melakukan progresnya. Misalnya walaupun yang kegiatan darah seni yang diturunkan dari orang tua, buyut, dan eyangnya mengantarkan Woro Mustiko Siwi menjadi dalang cilik yang serba bisa. Selain jago mendalang, bocah berparas ayu ini
nyatanya juga piawai menari, menyanyi serta nyinden. Hai pemirsa Delta TV, selamat datang di program baru kita, Rekomendasi. Enak banget, lezat dah. Ini menu paling favorit yang bisa jadi rekomendasi bagi Anda kalau ke Kota Lampung pastinya. Yang bersifatnya besar harus sudah dilaksanakan. Kita ada monitoringnya, teman-teman Bapak juga melakukan monitoring. Apakah itu akan dilanjutkan atau tidak, atau bisa atau tidak kan? Kalau sekarang untuk yang infrastruktur kan mereka harus melakukan pelelangan. Assalamualaikum. Selamat datang Pak Hilman. Ini Pak Hilman, Bu. Iya. Memang dia agak manja, Bu, karena bosnya lagi berpuasa ini. Kebetulan beliau PA-nya Pak Prabowo dulu, Bu. Malah jadi DPR di Lampung. Dan dia agak manja. Iya, bukan itu kok duduk di situ. Emang buat ganggu. Oh, asik banget ya. Bapak itu yang salah duduk. Ya. Baik rekan-rekan, silakan. Memang itu. Kalaupun ada yang ingin kita diskusikan, tadi sudah disampaikan bahwa rencana dari DKI Jakarta akan melaksanakan perubahan itu minimal minggu kedua di bulan Agustus sudah berjalan. Sudah MOU Pak PPS. Sudah MOU, maka sudah melaksanakan pembahasan kan dipercepat terkait program-program yang tidak berjalan, maka akan segera ditata. Kalaupun waktunya pun masih sempat, akan ditata di APBD perubahan. Tapi mengingat waktu ya tinggal kita melihat situasi dan kondisi. Berarti kalaupun ada program katakan, karena kami kemarin, Bu, banyak yang putus kontrak, Bu. Kirain kosong. Mbak, Bu. Apa telat katakan, karena kami kemarin, Bu, banyak yang putus kontrak, Bu. Kirain kosong. Mbak, Bu. Banyak yang putus kontrak. Kota memang kadang pengantinnya susah, pengantinnya belum dapat gitu kan. Akhirnya tertunda bulan Oktober baru mulai. Akhirnya kan tidak selesai. Sudah dilaksanakan ya APBD perubahan itu kadang yang menjadi kendala. Akhirnya APBD berapa APBD murni? kalau ininya APBD murni, tapi pelaksanaannya itu sudah di bulan tahun. Itu akan jadi mantra. Iya. Akan jadi mantra, akan menjadi beban. Sebenarnya itu kan potensi temuan BPK besar. Nah hari ini belum ada satupun progres, Bu. Kita akan membebani APBD berikutnya akhirnya. Ini bukan hanya Dan itu kan selalu dipantau sama KPK. KPK selalu memantau itu. Kalau kami nggak tahu ya, kalau di kabupaten pasti dipantau sama KPK itu. Sama kan dipantau RUP pengadaan itu paling terlambat akhirnya masuk akhir Januari atau akhir Februari itu sudah masuk RUP pengadaan. Dan progresnya gitu. ini perencanaannya belum di bidang anggaran, Bu. Dana lancar ya, Bu, keuangan. Kami dari PAD sih kalau dibilang lancar ya, Ya. lancar. Tapi juga kami harus tetap bisa ngatur cash flow, Pak. Karena juga PA pendapatan transfer kami juga Ya, Kata kuncinya ngatur. Pas saya perlu karena sering setiap pembahasan kami di Tengganu selalu mengalami seperti ini. Katakanlah di dalam. Nah, kalau terkait anggaran, karena di bidang anggaran, Bu, karena juga PA pendapatan transfer kami juga Ya, Kata kuncinya ngatur cash flow. ya, Kita ini cash flow penanganan itu nggak termanage dengan baik. Kadang-kadang sering kas kosong, Bu. Pernah nggak, Bu, ini? Mohon maaf kalau Bapak Ibu makan minum aja kita udah efisiensi, Pak. Makan minum rapat ini kan nggak disuruh makan karena kami sudah tidak ada menganggarkan untuk kegiatan fisik maksud saya ini. kegiatan fisik sih nggak tergantung ya tadi. Jadi nggak semua fisik itu bisa kita tergantung ya ada tingkat pentingannya seperti Serius. Tapi kalau memang dia ternyata sampai dengan minggu sekarang belum ada lelang ya efisiensikan aja, nggak bakal terjadi daripada jadi mangkrak dan akan jadi beban, mendingan nggak usah dikerjain kalau naik. Karena udah bulan segini kalau mau ngerjain kapan? Iya, jadi sebenarnya gini, jadi
kalau kita memberikan warning kepada pihak pemerintah terkait masalah lelang, itu per tahun kita selalu bahas, terutama well, apalagi DAP, kan itu jelas. April itu udah bisa ini, cuma kadang-kadang justru DAP-nya kita lelang bulan 10, bulan 9 paling. Kemarin itu ya sekedar ini gambaran saja, DAP kesehatan itu lumayan besar kita dapat, itu lelangnya bulan 9. Akhir. Kalau udah ada, Seperti kata ibu tadi, malah sudah selesai karena jadi ada kesalahan habis waktu. ya, kita nggak bisa nyalain satu persatu secara Nah keseluruhan. kalau bulan 3 udah masuk harus udah bisa lelang. Iya. Jangan bukan uang Iya. masuk itu indikatornya adalah untuk Pembayaran. pembayaran. Oh gitu. Disahkannya saja itu. Ini kan belum ada Untuk apa sampai namanya hari ini. pelelang supaya bisa cepat, kita ini ininya menekannya ke siapa ini, Bu? Ya ke KPD masing-masing. Monitoring setiap Iya. bulan Bapak panggil SKPD-nya tanyakan monitoring itu fungsi pengawasan Bapak di situ. Jadi itu aja pengawasan aja. Iya kan dalam tataran rapat kerja dipanggil, kan selalu Dewan berbicara, saya sebagai fungsi pengawas. Tapi kita berperan juga dalam keterlambatan pemerintah daerah ini. Kita nggak pernah melakukan monitoring itu. Iya, Tapi nah, kan udah tugas sering kita pengawasan tanya. kerja ini monitoring Itu yang kita akan bagaimana ini lakukan. gitu itu. Karena ada orang lalai. Lalai. Jadi kalau mereka kan akan tanya. Enggak, kalau kita Ya nggak apa-apa biar ada beberapa hal yang perlu kami si BPKAD Jakarta. Jadi di kami ini, Bu, pemahaman tentang SSH dan Kepres transport perjalanan itu ada yang berbeda. Maksud saya begini, ketika kami jalan ke misal ke Jakarta, mau naik pesawat. nah, antara dari bandara ke hotel itu bisa dicairkan sesuai dengan bill yang kita dapat. Tapi dari hotel ke bandara Dari hotel ke itu rumah. tidak sesuai dengan bill. Misal billnya, mohon maaf ini, misal 500.000, tapi di SSH-nya, di Kepres Jakarta itu kan 250. Kalau nggak salah nih, 256. Yang bisa cair itu hanya 256. Sementara pemahaman kami Mkos itu, ketika ada bill nota yang ini sesuai fakta, memang dilaksanakan, itu bisa cair. Nah, apakah memang alasannya BPKAD tidak bisa melebihi dari Kepres SSH? Itu patokannya begitu. Nah, sementara harusnya kan kalau etkos itu selama dia sesuai dengan masuk akal fakta harus cair. Gitu. Apakah DKI harus sesuai SSH gitu? Kalau Kepres itu kan 200.000. Sementara kalau dari bandara ke Jawa Barat, taksi itu nggak masuk 200.000, nombok kan 100 jutaan kan. pulang. Nah, kami kalau Avanza 600, kalau Innova 750. Nah, gitu. Itu gimana Bu kira-kira kalau DKI pencairannya? Saya bilang kalah kemarin. Sudah. Itu bukan bagian yang itu. Cairannya. Jadi kurang detail ya. Detailnya kurang apa, tapi setahu saya memang sih berdasarkan harga Perpres 72 itu. Secara aturan, tapi kan kadang-kadang ada kebijakan. DKI ini terkait realisasi anggaran, Bu, baik murni maupun perubahan, umumnya kalau kita globalkan persentasenya berapa, Bu? Kalau sekarang Ya, 30% pasti persen. yang tahun ini. Kalau yang tahun kemarin Pak, sekitar lah enggak nyampe 90%. rata-rata cukup rata ya, Kurang lebih global. Nggak mungkin 100% Pak, kalau 100% kita nggak punya sil Pak, nggak punya buat Ya. iya, jadi pasti akan ada. Tapi kalau Dan banyak pertanyaan kalau belanja barang dan Iya, jasa, iya, nggak mungkin lah. 100% ya, Pak. malah curiga. Kami itu hanya banyak yang 60, 50.
Kandungan yang terdapat dalam ASI mulai dari protein-protein dan nutrisi ya, karbohidrat, protein, lemak untuk nutrisi bayi, juga mikronutrien, kalsium, mineral, vitamin, kemudian antibodi. Antibodi ini yang tidak ada di dalam susu formula. Selain itu, ASI adalah cairan yang hidup. Jadi pemberian ASI akan memberikan hal yang terbaik bagi perkembangan pertumbuhan seorang bayi manusia. Nah, tadi kan kita sudah bahas bersama mengenai pemberian ASI eksklusif serta manfaat pemberian ASI eksklusif untuk bayi. Dan sekarang saya akan kasih satu resep yang simple banget untuk Bunda di rumah bisa kreasikan untuk buah hatinya. Semua isu nanti, semua komitmen yang diberikan oleh semua kepala negara dari seluruh dunia itu nanti akan kita tulis dalam sebuah prasasti. Memang eksekusi. Betul pembayaran kalau kadang-kadang nggak kebuka itu kan ini. Iya, karena gini Pak Guru, kalau di kami Bu, harus mengikuti SSA dengan kepres, sesuai kepres itu. Tetapi kalau, nah ini persepsi memahami SSA apa kepresnya ini, apakah dia hanya lokal atau memang untuk yang seperti itu? Harusnya bisa karena Kesimpulannya Bu Novi, kami ini mau meniru Jakarta ini berarti tetap agak susah ya. Nggak bisa, walaupun katakan ini kita pada hari ini diskusi kita, dialog kita terkait mekanisme APBD perubahan. Mereka melaksanakan APBD perubahan ini memang karena jelas sumber dananya juga ada. Kita juga kalau dipaksakan sampai hari ini aja belum jalan Bu. Memang duitnya nggak ada Kabupaten Tanggamus ini. Bu, minta duit sih Bu. Nah kita mau melaksanakan APBD perubahan ini sepertinya hanya karena menggugurkan kewajiban saja, mengikuti amanah undang-undang. Banyak juga yang akan ini ya. Solusi-solusi Bu. Solusinya apa? Ibu punya solusi itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi tapi ini nggak ada juga susah ini Bu. Ya mungkin tinggal bersurat sama eksekutif untuk meminta ke Departemen Keuangan atau bagaimana gitu. Untuk tambahan sebagai dalam penambahan. Ya itu kita juga bersurat juga kita ke situ ya, minta dikasih juga tambahan juga. Jadi memang harus berpikir untuk diminta untuk meningkatkan PAD-nya. Bagaimana? Kami ini diserang masyarakat janji, jangan tanya duitnya dari mana kan. masalah struktur pembangunan. Ya itu dia harus Bapak Ibu ya mungkin dari PAD sumber-sumber PAD Bapak harus lebih ditingkatkan. Jadi misalnya mungkin bisa panggil Baperdanya untuk bagaimana cara meningkatkan PAD-nya, apakah ada ini yang baru, apa sumber daya alam yang baru, terus itu mungkin juga creative findings ya Bapak Ibu, atau mungkin kayak kemarin aja di Aceh akhirnya kan kami ini Bu, jadi ceritanya kita mau menaikkan PAD ini Bu. Yang kita kejar sumber pendapatannya adalah dari pasar pajak ya. Karena itu agak naik retribusi itu agak rame lah ini, agak rame, mereka ngadu ke dewan, akhirnya Komisi Membela Masyarakat, sedangkan kita mau menaikkan pendapatan Bu, gara-gara naik 2.000 masyarakat aja nggak mau naik 2.000 itu. Ya itu sebenarnya tinggal dikomunikasikan aja, sama aja Pak kalau kita di sini juga kan, kami mau naikin harga busway 3.500 dari 2014 Pak sampai sekarang udah 10 tahun tidak naik. Masih wajar kan? Enggak, bensin aja dari berapa jadi masih wajar kan? Dari 2.000 jadi 3.000, dari 3.000 jadi 5.000, demo masyarakat. Akhirnya lapor dia ke Komisi 2 dibela. Juga mau di demo nih tarif Jakarta. Nggak mungkin, tapi kan secara logika kan udah nggak, tingkat inflasi juga sudah
tinggi, nggak mungkin dari 3.500. Naik Transjakarta itu 3.500, Bapak Ibu bisa sepanjang tidak keluar jalur busway, keliling Jakarta bisa. Bisa muter-muter di Jakarta. Dapat air mineral ya? Apa? Iya. 3.500 puter-puter Jakarta. Kami naik bus kemarin, Bu. Ya, terima kasih Bu Nopi atas waktunya yang kita sudah memberikan waktu kepada kami untuk berbincang-bincang dan berdiskusi sambil karena kayaknya ini semua nggak ada inspirasi sih. Karena nggak ada kopi, jadi ke otak dengan inspirasi. Jadi mungkin Bu, terima kasih. Bila mana banyak kurangan kami mohon maaf Bu. Insyaallah mudah-mudahan ke depan bisa berjumpa lagi. Lebih dan kurangnya kami aturkan. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nopi siap. Foto di mana kita? Di depan itu. Minta foto ya Bu. Yang penting fotonya itu Bu. Udah. Jemok. Bola ya. Hari ini kami kunjungan ke BPKD DKI Jakarta yang alhamdulillah langsung disambut oleh bagian anggaran keuangan BPKD DKI Jakarta. Kami membahas terkait mekanisme keuangan persiapan untuk APBD perubahan. Kalau Jakarta memang mungkin sumber pendapatan dan juga PAD mereka memang cukup lumayan besar, maka APBD perubahan di Jakarta di Agustus memang sudah berjalan dan hari ini sudah mulai tahapan untuk persiapan penyampaian ke DPRD. Mungkin bisa lebih jelasnya ditambahkan oleh Bu Nopi. Bu Nopi, gimana Bu tanggapannya Bu atas kunjungan ini Bu? Kami di DKI Jakarta saat ini posisi masih di RKPD perubahan Pak, masih posisi RKPD masih menghimpun dan menghimpun RKPD perubahan yang kemungkinan akan jadi kalau tidak meleset sekitar minggu ketiga bulan Agustus ini RKPD perubahan lagi nanti selesai RKPD akhir bulan akan kami sampaikan ke Dewan untuk diskusi rancangan upah PPS 2026. Mungkin itu aja. Harapan Bu untuk DPRD Tanggamus Bu? Ya mungkin menjadi lebih baik, mungkin bisa dapat menggali potensi-potensi sehingga tidak terlalu bergantung dengan dana transfer. Jadi bagaimana kita menyikapi mengoptimalkan pendapatan sumber daya alam yang ada. Kunjungan ke BPKD, kita Tanggamus ini ingin mencari solusi bagaimana pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik, terutama manajerial terkait dengan mantapnya atau selalu standby-nya cash flow yang baik. Jadi dengan standby cash flow yang baik bisa pembiayaan untuk semua kegiatan berjalan dengan lancar. Kalau selama ini di Kabupaten Tanggamus seperti apa sih Bang? Ya, di Kabupaten Tanggamus saat ini sampai saat ini masih sering juga mandeknya cash flow atau kalau disebut Pasekda kayak sering kas kosong. Nah ini menjadi perhatian kita semua bagaimana pengelolaan keuangan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, bisa mendukung semua program sehingga berjalan dengan baik dan lancar dan pencapaiannya 100%. Minggir. Ayo apa-apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salam semangat. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tanggamus. Oke. Agak dikit. Nah. Oke. Gaya bebas boleh? Jakarta 5 apa? Siap, 1, 2, 1, 2.